Apakah kalian tahu betapa menyedihkannya keluarga tanpa anak laki-laki di desa kami dulu? Dalam rapat desa, ayahku tidak punya hak suara. Pada makan malam tahun baru, ibuku tidak boleh duduk di meja utama. Bahkan saat saudara-saudara membagi rumah, kami hanya mendapatkan rumah tanah tua yang bocor di mana-mana. Sampai aku berusia 5 tahun, ibuku hamil lagi. Saat melahirkanku, ibuku kehilangan banyak darah, hampir tidak selamat. Setelah itu, beberapa tahun beliau tidak hamil lagi. Bidan di desa bilang, sebagian besar karena tubuhnya rusak, nanti tidak akan bisa punya anak lagi. Tahun pembagian rumah dengan paman, aku berusia 4 tahun. Saat itu, ayahku sangat marah. Bangun rumah baru, aku yang keluar paling banyak uang dan tenaga, kenapa hanya dapat rumah tanah? Istri paman, sambil menyusui, kalian tidak punya anak laki-laki, perlu rumah besar untuk apa? Lihat keluargaku, tiga-tiganya laki-laki, nanti menikah harus ada tempat tinggal, kan? Nenek menimpali, anak perempuan cepat atau lambat akan menikah. Nanti, masih harus bergantung pada cucu laki-laki untuk merawat di hari tua. Semangat ayah langsung padam. Sekarang terdengar konyol, bukan? Tapi cucu laki-laki adalah keluarga, anak perempuan adalah orang luar. Pikiran seperti ini saat itu sangat normal. Ayahku keluar dari rumah utama, menunduk, duduk di atas batu besar di halaman. Cahaya bulan sangat terang, memantulkan bayangan hitam tebal di sampingnya. Aku mendekat, memeluk lehernya dari belakang. Ayah, nanti aku yang merawat ayah dan ibu. Beliau menepuk-nepuk tanganku, suaranya tercekat. Bagus, putri baik sekali. Akhirnya kami tetap pindah ke rumah tanah itu. Sapi dan alat bajak keluarga kami diberikan pada paman. Kami hanya mendapatkan sebuah mesin perontok padi yang hampir rusak. Malam pindahan rumah, ibuku menyalakan kompor berkali-kali, apinya tidak menyala. Rumah ini dibangun oleh kakek buyutku, menggunakan bata tanah kuning, atapnya dari jerami. Lama tidak ditempati, kelembapan di dalam rumah belum hilang. 1 kotak korek api habis. Ibuku tiba-tiba menutupi wajahnya, bahunya bergetar. Ayahku menuangkan air ke dalam ember yang retak, diam-diam mendekati ibu. Ibu memeluk pinggangnya, menangis terseduh-seduh. Malam itu, aku tidur di tempat tidur di kamar utara. Angin dingin dari celah-celah di keempat sisi meniup ke tubuhku. Aku meringkuk di dalam selimut yang kaku, diam-diam berdoa semoga ibu melahirkan adik laki-laki. Dengan begitu, ibu dan ayah mungkin tidak akan sedih lagi. Mungkin doaku didengar oleh Tuhan, ibu dengan cepat hamil. Semua orang di desa bilang perut ibu runcing, suka makan asam, pasti anak laki-laki. Ayah bilang, laki-laki atau perempuan sama saja, tetapi saat makan malam beliau berkata pada ibu, Mas Bejo mengundangku ke Kalimantan tahun depan, katanya di sana banyak peluang, beberapa tahun kumpulkan sedikit uang, kita juga bangun rumah. Kalau tidak, nanti tidak dapat menantu. Nenek membawa 2 ekor ayam bertelur, berpesan padaku, Putri, telur ayam ini untuk adik laki-lakimu di perut ibumu, jangan rakus, tahu? Para bibi di desa bertanya padaku, Putri, mau adik laki-laki, atau perempuan? Aku tanpa ragu, laki-laki. Para bibi tertawa terbahak-bahak, punya adik laki-laki, nanti ayah dan ibu tidak akan sayang lagi padamu. Aku cemas. Tidak, aku selamanya adalah kesayangan ayah dan ibu. Para bibi tertawa lebih keras, sama sekali tidak berpikir bahwa kata-kata itu bisa membuat anak berusia 4 atau 5 tahun ketakutan. Saat itu sudah dilaksanakan program keluarga berencana, tetapi kebijakan menetapkan jika penduduk desa, anak pertama perempuan, bisa punya 1 lagi. Pada hari ibu akan melahirkan, beliau kesakitan seharian, masih belum melahirkan. Keesokan paginya, nenek pergi mencari tukang daging di desa, mengambil sepotong daging babi berlemak, dan sepotong tulang babi. Saat nenek membawa daging pulang, ibu sudah melahirkan. Adik perempuan, nenek membawa tas daging berdiri di halaman. Bidan memanggilnya untuk melihat cucu perempuannya, putih, gemuk. Tidak, beberapa anak laki-laki di rumah anak sulungku masih menunggu aku membuat sarapan. Beliau meninggalkan sepotong tulang, membawa semua daging pergi. Saat itu hidup sulit, tanpa lemak, setiap keluarga suka makan daging berlemak, tulang dijual murah, aku masuk rumah melihat adik perempuan. Dia keriput, wajahnya merah padam seperti orang tua kecil, sama sekali bukan putih dan gemuk seperti yang dikatakan bidan. Ibu dengan lemah berbaring di tempat tidur, menatap atap jerami, air mata mengalir dari sudut matanya. Ayah merokok. Jangan menangis lagi,
sudah lahir ya sudah. Ibu melahirkan adikku tepat pada musim panen. Nenek dan kakek sibuk di rumah paman. Ayah dan aku juga sibuk memanen padi. Ibu berbaring di tempat tidur selama 3 hari, lalu turun ke dapur memasak untuk kami. Karena itu, beliau sakit. Setiap kali hujan, seluruh tubuhnya sakit. Tahun baru itu, kedua bibi dari kota juga pulang merayakan. Istri paman bersama para bibi bermain mahjong. Adikku lapar, menangis dengan keras. Ibu sibuk di dapur bersama nenek mempersiapkan makan malam tahun baru. Sibuk sepanjang sore, akhirnya selesai. Ibu menyempatkan diri menyusui adikku, selesai, kembali, melihat di meja tidak ada tempat untuknya. Ayah dan sepupu keduaku hendak berdiri, nenek menghentikan. Repot sekali, kita makan di dapur saja. Keterlaluan sekali, aku menarik ayah dan ibu, minta pulang. Ibu sambil menggendong adikku yang menangis tak henti-hentinya, sambil menepuk kepalaku, anak kecil tahu apa, makanlah. Malam itu, meninggalkan rumah paman, istri paman tersenyum menusuk hati ibu. Adik ipar, sebenarnya kamu lebih beruntung dariku, kamu tidak tahu betapa lelahnya membesarkan 3 anak laki-laki. Malam itu tidak ada cahaya bulan, malam tahun baru, setiap rumah terang benderang. Cahaya lampu kuning redup menyebar di sepanjang jalan desa yang berlumpur. Aku dengan lembut bertanya pada ayah dan ibu, kenapa harus mengalah? Ayah dengan kesal, anak kecil tahu apa? Wajah ibu terbenam dalam kegelapan. Siapa suruh aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Ayah tidak jadi pergi ke Kalimantan. Karena tidak punya anak laki-laki, tidak perlu membangun rumah baru, hidup seadanya saja. Orang bilang kampung halaman miskin, tetapi saat mereka menusuk, lebih sakit dari siapapun. Entah sejak kapan, ayahku mendapat julukan baru, dipanggil Mas Bagal. Bagal adalah persilangan antara kuda dan keledai, keturunan yang tidak bisa bereproduksi. Di desa, perlu uang untuk memperbaiki silsilah keluarga, ada yang bercanda menyarankan, keluarga Mas Bagal tidak perlu menyumbang. Dia tidak punya anak laki-laki, masih disuruh menyumbang, itu benar-benar menindas orang. Ayahku diam tidak berkata apa-apa. Ibuku hanya berani mengeluh dengan sedih di rumah, di luar hanya tersenyum dan tidak berani membantah. Aku tidak bisa mengubah mereka, hanya bisa membuat diriku lebih kuat. Mereka memanggil ayahku, Mas Bagal, aku langsung memaki mereka sekeluarga Bagal. Sepupuku menindas aku dan adikku, aku menggigit dengan gigi, menendang dengan kaki. Meskipun babak belur, aku harus merobek sepotong daging dari mereka. Nenek mengambil anak ayam baru menetas dari rumahku, katanya membantu memelihara, dipelihara, ayam itu menjadi milik rumah paman. Aku berlari mengejar, merebutnya kembali. Istri paman mengikat sapi ke tepi sawah rumahku, memakan habis seluruh sawah kangkung yang baru tumbuh. Istri paman bahkan berpura-pura tidak sengaja. Aku membuka pintu kebun rumah paman, melepaskan semua ayam, mereka mematuk habis kebun sayur paman. Istri paman marah, memaki-maki. Aku membalas, lain kali kalau kamu berani makan sayur rumahku, aku akan menggunakan sabit memotong semua padi rumahmu. Perlahan-lahan, aku menjadi terkenal di desa. Para bibi selalu menasihatiku, kamu tidak punya saudara laki-laki, emosimu begitu besar, nanti di rumah mertua tidak ada yang membela. Ibu menatapku juga menghela napas, dengan sifatnya, belum tentu bisa menikah. Tapi, ibu, aku hanya sedang melindungi ibu, melindungi keluarga ini. Seketika, adik perempuanku sudah memasuki usia TK. Hari itu terjadi 2 peristiwa penting dalam hidupku. 1. Hari pertama adik masuk TK, guru mengajar berhitung. Hanya dalam 3 kali, dia sudah bisa berhitung dari 1 sampai 100. Guru pengganti adalah orang desa, memuji ibuku, adikmu, Rini, lebih pintar dari Putri. 2. Paman ke-8 dalam keluarga didiagnosis kanker perut. Saat itu tidak ada asuransi kesehatan, bagi petani, terkena kanker sama dengan vonis mati. Tapi tidak disangka, putri pamannya, yang telah lulus sekolah kejuruan dan bekerja di kota, membawanya ke rumah sakit, membuang sebagian besar perutnya. Paman ke-8 selamat dan menceritakan hal-hal lucu saat dirawat di rumah sakit di kota. Hari itu, dari rumah paman kembali, ibu menarik ayah yang hendak pergi bermain kartu. Mas, Rini begitu pintar. Kita hanya perlu membimbingnya dengan baik, tidak kalah dari anak laki-laki. Dengan keyakinan, orang tuaku mendapatkan kembali semangat awal mereka. Mereka memperlakukan aku dan adikku sama. Sejak hari itu, adikku mendapatkan lebih banyak perhatian.
Jika hanya ada satu paha ayam, pasti milik adikku. Dia tidak mau makan sarapan di rumah, ibu akan memberinya 500 rupiah untuk membeli kue jagung. Hanya saat aku sakit, aku diperlakukan seperti itu. Setiap tahun baru, adikku pasti punya satu set baju baru, sedangkan aku selalu memakai baju bekas dari kedua bibi. Memanen padi dan panen, adikku tidak perlu ke sawah. Ibu bilang, tangan ini untuk menulis, bukan untuk bekerja. Rini, kamu harus belajar yang rajin, buat keluarga kita bangga. Adikku memang sangat pintar, selalu peringkat pertama di kelas, setiap semester mendapat piagam penghargaan. Dulu piagam penghargaan jauh lebih berharga dari sekarang. Tidak dapat disangkal, belajar sebagian besar bergantung pada bakat. Aku berusaha berkali-kali lipat dari adikku. Aku tidur jam 11 malam, bangun jam 5 pagi. Di jalan naik sepeda ke sekolah, aku menghafal 15 kata bahasa Inggris. Akhir pekan, aku naik gunung memotong bambu, memetik jamur, memetik daun teh, memungut biji teh. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli buku latihan. Saat itu, sekolah adalah toilet kering. Suatu kali, aku membawa soal ujian matematika ke toilet. Sampai selesai mengerjakan soal, kakiku sudah kaku, hampir menginjak kotoran. Aku selalu percaya bahwa burung bodoh terbang lebih dulu, tetapi hasilnya tidak jelas. Meskipun tidak mau mengakui, aku adalah orang biasa di antara kerumunan, latar belakang di film, tokoh pendukung di novel, seseorang di reuni kelas. Ibu selalu mengingatkanku, Putri, kamu kakak, harus melindungi adik, membantu adik. Tidak perlu ibu ingatkan berkali-kali, ibu, sejak adik lahir, aku sudah melindunginya. Cepat beberapa tahun berlalu. Aku mengikuti ujian SMP. Hasilnya belum keluar, Santi di desa sudah mengajakku ke Kalimantan bekerja. Dia penuh harapan. Di pabrik, sebulan bisa dapat 800.000. Aku bisa beli gaun cantik, aku juga mau mengeriting rambut. Di tengah musim panas yang terik, istri paman duduk di bawah pohon beringin besar, mengipas-ngipas, berkata pada ibuku, Putri bisa pergi cari uang untuk Rini bayar sekolah, kalian berdua akan lebih ringan. Ibu tertawa, benar, sekarang hanya mengandalkan Rini. Aku menunda-nunda, akhirnya sampai hari hasil keluar, musim panas yang terik, tangan dan kakiku malah sedingin es. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, aku masih kurang 9 poin untuk masuk SMA nomor 1. Hanya kurang 9 poin. Jika aku berusaha sedikit lagi, jika aku mengerjakan beberapa set soal lagi, jika aku memeriksa dengan teliti setiap ujian, apakah hidupku akan berbeda? Surat pemberitahuan masuk SMA nomor 2 dikirim ke rumah. Malam itu, di bawah lampu kuning, ibu menatap surat pemberitahuan, menghela napas. Putri, SMA nomor 2 setiap tahun tidak banyak yang lulus universitas. Rini tahun ini kelas 5, ibu dan ayahmu mau tahun depan menyekolahkan dia ke SMP di kabupaten, tapi itu pengeluaran yang tidak sedikit. Kalau kalian berdua sekolah. Dua lampu neon berkedip-kedip, suara krek-krek seperti gergaji menggergaji hatiku. Ayah dan ibu menatapku, diam, menungguku berkata sendiri, sudah, aku tidak sekolah lagi. Kalimat itu, adikku yang polos, kakak mau sekolah SMP, ya sekolah saja. Aku sekolah SMP di kecamatan juga tidak apa-apa. Ayah memarahi adikku, kamu tahu apa? Kecamatan mana bisa dibandingkan dengan kota? Setelah keheningan yang panjang, aku mengepalkan tanganku dan berkata, kalau begitu, aku tidak sekolah SMP lagi. Guru wali kelas bilang, dengan nilai ini, kalau aku sekolah kejuruan, akan dapat beasiswa. Aku hampir memohon pada ayah dan ibu, tunggu aku lulus sekolah kejuruan, aku pasti akan cari uang mengembalikan uang yang ayah dan ibu keluarkan selama 3 tahun ini. Sekarang mengingat kembali, aku bisa memahami keputusan ayah dan ibu. Keluarga hanya punya sumber daya terbatas, harus diberikan kepada yang lebih berpotensi. Gadis biasa sepertiku ditakdirkan untuk dikorbankan. Tapi jika ada kesempatan untuk kembali, aku pasti akan membuat keributan, berguling-guling, berlutut memohon, melakukan segala cara untuk bisa sekolah SMP. Nenek dan istri paman sama-sama memarahiku, kenapa kamu tidak kasihan pada ayah dan ibu? Gadis-gadis lain di desa semua pergi bekerja. Kamu sekolah tidak bagus, masih mau terus sekolah, apa gunanya? Para bibi di desa juga menasihati ayah dan ibu, sekarang sekolah kejuruan tidak lagi menjamin pekerjaan, sekolah juga tidak ada gunanya. Kalau anak laki-laki, lain cerita. Tapi ini anak perempuan, kalian habiskan banyak uang untuk apa?
Suruh dia bekerja lebih awal, cari uang bangun rumah untuk kalian. Rumah tanah ini tidak tahu kapan akan runtuh. Sebelum masuk sekolah, ibu memberikan uang saku, berpesan, membesarkan anak tidak mudah. Kamu harus hemat. Sekolah kejuruan di kota, biayanya berbeda sekali dengan di pedesaan. Sebulan 200.000, cukup untuk makan. Saat itu internet sudah berkembang, aku mendaftar QQ, mengobrol dengan Santi di QQ. Dia bilang, pekerjaan di lini produksi bukan untuk manusia. Setiap hari bekerja 12 jam, sebulan hanya libur 4 hari. Kalau tidak selesai tugas, masih dipotong gaji. Setiap hari melihat tumpukan komponen itu, aku hampir gila. Putri, tetap sekolah itu lebih baik. Di seberang sana ada perusahaan asing. Orang-orang kantoran pakai sepatu hak tinggi, lipstik, duduk di kantor, tidak perlu dibilang juga ringan. Saat itu drama Korea sedang populer, aku memilih jurusan bahasa Korea bisnis. Aku menetapkan tujuan untuk diriku sendiri. Aku harus masuk perusahaan asing, harus bekerja di kantor. Meskipun tidak lagi belajar mati-matian seperti di SMP, aku juga tidak lengah, tetap berusaha belajar. Teman sekamar pergi ke warnet, bermain game, nonton film. Aku sering pergi mencari bahan atau berlatih lisan melalui drama Korea. Setiap hari aku bangun jam 6, lari pagi, sarapan, belajar mandiri, lalu pergi kuliah. Tidak ada kuliah, selain kerja paruh waktu, sisa waktu aku habiskan di perpustakaan. Aku membaca banyak buku. Saat itu masih kecil, tidak bisa membedakan dan memilih dengan baik, hanya menjejali semuanya ke kepala. Sekolah memiliki suasana yang tidak baik, sedikit yang belajar dengan serius. Laki-laki dan perempuan sama-sama mewarnai rambut ala punk, gadis-gadis memakai riasan tebal, laki-laki memakai anting, merokok. Beberapa yang berani di kantin berpelukan dan berciuman mesra. Selama tidak terjadi kasus pembunuhan, guru juga tidak peduli. Untuk menghemat biaya transportasi, aku sering tidak pulang. Setiap kali menelepon ibu, beliau selalu mengingatkan, di sekolah jangan buat masalah, hemat uang. Ayah dan ibu cari uang tidak mudah. Aku sangat jarang membeli baju baru, hanya punya 2 set pakaian dalam untuk ganti, tidak menyentuh kosmetik. Pergi keluar dengan teman sekamar, memesan segelas air jeruk nipis paling murah seharga 2.000, aku juga merasa bersalah. Benar, pesan ibu membuatku merasa bersalah setiap kali mengeluarkan uang. Bertahun-tahun kemudian, saat aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri, saat pergi berbelanja, hal pertama yang kulakukan adalah melihat harga. Meskipun aku sepenuhnya mampu membeli barang itu, aku tetap tidak cukup percaya diri. Kemiskinan terukir di tulang sumsumku. Aku butuh waktu sangat lama, sedikit demi sedikit, menghapus jejak itu. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan terpengaruh olehnya. Seorang kakak kelas yang sangat tampan bernama Bintang menyukaiku, mengejarku lebih dari 2 bulan. Setiap hari membeli makanan, berdiri menunggu di bawah asrama. Teman sekamar semua menasihatiku untuk menerimanya. Dia tampan sekali, katanya keluarganya juga kaya, baik padamu, coba saja. Aku menolak. Merokok, minum, berkelahi. Di mata gadis-gadis berusia 15,16 tahun, itu adalah kepribadian dan menarik, tapi aku tidak suka. Sekitar sebulan kemudian, Bintang punya pacar baru, kakak kelas dari sebelah. Dia membawa pacarnya kemana-mana. Banyak siswa laki-laki memuji kehebatannya. Dia bahkan sengaja pamer di depanku. Malam itu, saat mengobrol, teman-teman sekamar semua marah. Baru berapa lama sudah ganti orang lain. Menurutku, gadis itu juga tidak bagus. Lebih tua dari kita 3 atau 4 tahun, dan tidak secantik Putri. Setelah mengkritik sebentar, ketua kamar dengan lembut berkata, tapi dia mahasiswi S1 dari Universitas Pendidikan. Seluruh kamar hening. Saat itu kami mengerti, ada batas tak terlihat yang memisahkan kami dengan mereka. Karena pemujaan terhadap pendidikan, para siswa laki-laki baru iri pada Bintang, karena dia telah melewati batas itu, bergandengan tangan dengan orang di seberang. Gadis itu sepertinya tidak perlu kuliah, setiap hari mengikuti Bintang di sekolah kami. Adik perempuanku lulus SMP di kabupaten. Ayah dan ibu menyewa sebuah rumah kecil di kabupaten agar mudah belajar. Hal ini membuat heboh seluruh desa. Nenek menghentakkan tongkatnya, memarahi, sepasang anak perempuan, kalian habiskan tenaga seperti itu, hanya membuang-buang uang untuk orang lain. Punya uang, ya bantu cucu laki-laki. Kalau tidak, mati pun tidak ada yang menangisi. Penduduk desa juga mengejek,
mengatakan ayah dan ibuku lebih baik mencari menantu yang tinggal di rumah mertua. Ibu menahan diri, berpesan pada adikku untuk berusaha, lalu berkata padaku, kamu juga harus belajar yang rajin. Saat kamu magang, ayah dan ibu akan lebih ringan. Saat itu di kabupaten kecil, peluang tidak banyak. Ayah dan ibu mendorong gerobak menjual mie goreng, kadang-kadang diusir oleh petugas ketertiban. Uang yang didapat juga hanya cukup untuk pengeluaran keluarga. Sekolah kejuruan belajar 3 tahun, 2 tahun pertama di sekolah, tahun kedua mulai magang musim panas. Sekolah mengatur untuk bekerja di lini produksi. Aku menolak, bersama beberapa teman yang biasanya belajar dengan tekun, memutuskan untuk mencari pekerjaan sendiri. Selama 2 tahun ini, prestasiku selalu teratas, juga mengikuti beberapa kompetisi dan memenangkan penghargaan. Aku punya keuntungan. Aku membeli sendiri 1 set pakaian kerja, meminta teman sekamar untuk merias wajahku. Hari itu cuaca sangat bagus. Saat keluar, sinar matahari yang cerah menyinari, pertanda baik. Aku membawa resume, penuh percaya diri dan harapan, pergi wawancara di sebuah perusahaan asing. Sungguh tak terduga, aku bertemu lagi dengan kakak kelas dari Universitas Pendidikan. Dia juga sedang wawancara. Aku sedikit panik sesaat, tetapi dengan cepat menenangkan diri. Dia setiap hari bolos, entah di warnet atau di bar, sedangkan aku selalu belajar dengan tekun. Sambil menunggu, aku terus-menerus mengulang perkenalan diri dalam bahasa Korea di kepalaku, berusaha sempurna. Akhirnya, pewawancara muncul. Dia dengan cepat melirik resume yang diserahkan, lalu membaginya menjadi 2 sisi, kiri dan kanan. Sari, Wati, Bunga, Putri. Saat namaku disebut, aku dengan cepat berdiri, siap untuk bertarung. Namun, kalimat berikutnya dari manajer personalia seperti sember air dingin yang disiramkan ke kepalaku. Kalian ikuti Insinyur Wawan ke bengkel, sisanya bisa tinggal untuk wawancara putaran kedua. Kenapa? Aku melangkah maju, dengan emosi bertanya pada manajer, kenapa? Tolong lihat resume saya, prestasi saya sangat bagus. Saya telah memenangkan banyak penghargaan, kemampuan komunikasi saya juga cukup baik. Dia melirik resume, dengan acuh tak acuh berkata, tapi kamu punya ijazah kejuruan. Kantor kami membutuhkan minimal sarjana. Jika kamu benar-benar luar biasa, aku juga bisa mempertimbangkanmu dengan ijazah diploma. Kejuruan, dia berhenti. Benar-benar terlalu rendah. Aku dari puncak harapan jatuh, hancur berkeping-keping. Telingaku berdengung, samar-samar ku dengar dia berkata, kamu ikuti Insinyur Wawan. Jika kinerjamu bagus, akan dipromosikan menjadi kepala regu. Kakak kelas itu masuk ke wawancara putaran berikutnya. Saat dia pergi bersama manajer personalia, dia melirikku dengan penuh makna. Hari itu, saat pulang, hujan turun deras. Aku basah kuyup seperti tikus. Di tengah hujan lebat, aku menangis dengan keras. Kenapa aku sudah berusaha begitu keras, tapi tetap tidak mendapat kesempatan? Aku tidak rela. Aku mencoba lagi di banyak perusahaan lain, tidak terkecuali, semua ditolak. Ada perusahaan yang berkata sangat terus terang, ayam dan burung phoenix diletakkan berdampingan, kami akan memilih burung phoenix. Ayah dan ibu mengetahui hal ini, menasihatiku, semua orang tidak seperti itu. Pelan-pelan saja, punya pekerjaan dan menghasilkan uang itu sudah baik. Istri paman bahkan mengejek, sudah kubilang, sekarang sekolah kejuruan tidak ada gunanya, kamu sekolah juga sia-sia. Jika takdirku adalah bekerja di lini produksi, maka usaha 2 tahunku benar-benar sia-sia, bukan? Teman sekamar melihatku tidak baik-baik saja, mengajakku nonton film. Tiket film dibeli dengan harga 5.000 berkat promosi. Di depan bioskop, aku bertemu lagi dengan kakak kelas itu. Dia berpakaian sangat berbeda dari sebelumnya, memancarkan aura profesional seorang wanita kantoran. Dia tersenyum padaku, aku sudah putus dengan Bintang. Aku dan dia, pada akhirnya, tidak satu dunia. Jika kamu ingin mengejarku, dia menggoyangkan cangkir kopi di tangannya, maka kuliah dulu. Siswa kejuruan kuliah. Aku masih bisa kuliah, aku sangat bingung. Tepat saat itu rumah sedang panen, aku pulang kampung bertemu Santi. Dia hamil, 3 hari kemudian mengadakan pernikahan. Jelas-jelas masih 2 bulan lagi dia baru genap 18 tahun. Hari pernikahan, aku datang. Dia dengan perut buncit, rambut hitam berantakan diikat di kepala, gaun pengantin merah menggembung tinggi, lipstik murah luntur oleh teh, mulutnya belang-belang merah. Aku bertanya padanya, suamimu baik padamu? Dia menopang perutnya yang berat,
tertawa. Dia satu pabrik denganku, main-main, lalu tidur bersama. Sekarang sudah punya anak, apa yang baik atau tidak baik? Kamu pernah bilang mau mewarnai rambut, tapi dia tidak mengizinkan, katanya nanti seperti gadis bar. Selesai pesta pernikahan dan keluar, hujan turun. Hujan musim panas yang deras menghantam wajahku. Aku berjalan di tengah angin dan hujan, langkahku semakin cepat. Aku takut, apakah keadaan Santi saat ini adalah masa depanku? Jika aku menyerah pada takdir, menjadi sekrup di lini produksi, apakah tidak lama kemudian aku juga akan hamil pulang, lalu menikah, setelah itu hidup dengan samar-samar seumur hidup? Aku melewati jalan berlumpur pulang, mendorong gerbang berderit, berteriak keras, "Ayah, Ibu, aku mau kuliah." Di rumah utama, ada banyak orang duduk. Ayah dan ibu pasti baru pulang dari sawah, kaki mereka masih berlumpur. Kakek nenek, paman dan istri paman, bersama sepasang ibu dan anak asing juga ada. Pasangan ibu dan anak itu adalah kerabat jauh istri paman. Putranya sudah 24 tahun, terlihat linglung. Di pedesaan, usia segitu adalah pemuda tua. Istri paman ingin menjodohkan kami. Nenek mendengar aku mau kuliah, langsung memarahiku, mengatakan aku sakit. Istri paman menengahi, "Putri, kamu baru minum arak, ya? Bicara omong kosong apa? Keponakanku kondisinya sangat baik, baru membangun rumah bertingkat. Kamu keponakan kandung bibi, ada hal baik baru memikirkanmu." "Benar-benar, uang mahar kami akan berikan 30 juta. Bibi berpakaian merah terang tersenyum berkata, "Gaun pengantin kamu tidak perlu siapkan." Nenek tersenyum lebar, menatap bibi itu, "Lihat kamu saja sudah tahu orang baik, nanti pasti akan baik pada cucuku. Cucuku sangat pandai." Bibi itu menatapku dari atas ke bawah. "Hanya sedikit kurus, saat melahirkan nanti pasti akan menderita. Putraku juga tidak kecil." "Maksudnya, tanggal 18 ini kita tunangan dulu, keduanya pergi ke Kalimantan bekerja, membina perasaan, akhir tahun akan menikah." Saat itu di pedesaan, proses pacaran pada dasarnya seperti itu, tunangan, pergi bekerja bersama, hamil saat bekerja, pulang kampung menikah saat tahun baru. Ibu dengan ragu-ragu berkata, "Putri masih kecil." Nenek memarahi, "Sudah hampir 18, kecil apanya?" Ayahku merokok, diam di bawah tatapan tajam nenek. Mereka yang lemah selalu seperti itu, apa yang kuinginkan hanya bisa kuperjuangkan sendiri. Aku dengan kasar membalik meja, dengan ganas berkata pada istri paman, "Kondisi rumahnya begitu baik, bibi saja yang menikah. Kalau bibi memaksaku, aku akan gantung diri di depan pintu rumahnya, lihat nanti siapa yang masih berani jadi menantunya." Pernikahan ini tidak jadi. Istri paman menyebarkan perbuatan jahatku ke seluruh desa. Para bibi di desa semua bilang aku gila. Orang lain siswa SMA yang baik, belajar siang malam juga tidak lulus universitas. Dia sekolah kejuruan, bermimpi apa? Apa dia pikir kuliah itu semudah menanam kangkung, ditabur benih langsung tumbuh? Nenek memarahi ibuku dengan sangat buruk. Akhirnya, nenek berkata, menikah atau tidak, bukan dia yang menentukan. Itu 30 juta. Ambil uang ini untuk merenovasi rumah untuk kakak sulungnya. Bejo, juga sudah 22 tahun, sudah saatnya membicarakan pernikahan. Malam itu, ibu bertanya padaku, "Siswa kejuruan bagaimana bisa kuliah?" Di mataku muncul secercah harapan, buru-buru mengatakan rencanaku. Sekolah bimbingan belajar bisa menerimaku. Di kabupaten sebelah ada sekolah yang cukup terkenal. Setelah keheningan yang panjang, ibu bertanya, "Berapa biaya sekolahnya?" 1 semester 3 juta. Sekolah bimbingan belajar adalah sekolah swasta. Dengan prestasiku, sebenarnya jika membayar penuh biaya sekolah, mereka juga tidak terlalu mau menerima. Ibu kembali menghela napas, banyak sekali uangnya. 3 juta saat itu artinya apa? Ibu menjual mie goreng di jalan, setiap porsi dijual 1.000. Setelah dikurangi biaya, setiap porsi ibu untung sekitar 300 rupiah. Ibu mengeluarkan sebuah kaleng timah. Di bawah lampu kuning, beliau menghitung satu persatu lembar uang yang kusut. "Uang ini awalnya untuk adikmu belajar kelas matematika lanjutan. Sekarang diberikan semua padamu juga tidak cukup." Tangan ibu yang telah bekerja keras lama, hitam dan kasar, sudut matanya penuh kerutan. Begitu saja diam-diam menatapku. Lebih dari 2 tahun yang lalu, ibu juga dengan tatapan ini membuatku menyerah sekolah SMP. Aku mengepalkan tanganku, melawan rasa bersalah di hatiku, berlutut di depan ayah dan ibu. Anggap saja aku meminjam,
nanti aku akan kembalikan 2 kali lipat, tidak, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tolong, ayah, ibu, jangan patahkan sayap mimpiku. Tolong, ayah, ibu, lihatlah usahaku, meskipun biasa, tetapi penuh usaha. Adikku menangis, ibu, biarkan kakak sekolah. Aku bisa tidak ikut kelas bimbingan belajar. Aku pasti akan menjadi juara kelas. Ayah yang diam selama ini mematikan rokok di tangannya, hanya 1 tahun. Kalau tidak bisa, kamu harus nurut pergi bekerja dan menikah. Malam itu, adikku menyelinap masuk dan tidur satu tempat tidur denganku. Dia dengan lembut berkata, "Kakak, sekarang aku baru sadar, menjadi juara kelas bukanlah hal yang sederhana, karena kita lahir sebagai sebuah titik, kemudian menjadi sebuah lingkaran. Semakin besar lingkaran, akan menemukan semakin banyak hal yang tidak diketahui di luar, akan menyadari bahwa diri kita sebenarnya sangat kecil. Ada orang yang dari situ menyusut, menjadi bola yang terbatas. Tapi aku tidak. Meskipun aku ditakdirkan menjadi orang biasa, aku juga ingin tumbuh, terus-menerus tumbuh. Meskipun pada akhirnya aku tetap hanya sebutir debu di alam semesta, aku telah berusaha sekuat tenaga, tidak menyesal. Selama seminggu, aku dikelilingi oleh tawa dan caci maki. Caci maki dari nenek, mengatakan aku bodoh, melakukan hal-hal konyol, mengatakan aku bermimpi di siang bolong, mengatakan aku tidak punya nasib menjadi mahasiswa, tawa dari banyak mulut di desa. Mereka sudah menentukan kegagalanku, menasihati ayah dan ibuku untuk tidak membuang-buang uang, lebih baik menyimpan uang untuk hari tua. Pertengahan Juli, aku berpisah dengan adikku dan orang tuaku, pergi belajar di kabupaten sebelah. Adikku mengantarku naik mobil di ujung desa. Kakak harus berusaha. Rini, kalau tidak mau membusuk di sini seumur hidup, kamu juga jangan lengah, kamu tidak tahu betapa irinya aku karena kamu punya otak yang pintar. Tahun itu adikku kelas 8, aku setara dengan kelas 12. Kelas bimbingan belajar tidak mudah, semua orang sudah belajar di SMA, punya dasar. Guru di kelas terutama mengajarkan soal latihan. Siswa yang kurang seperti kami, apakah bisa mengikuti atau tidak dalam lingkup perhatian mereka. Aku adalah selembar kertas putih. Awalnya seperti mendengarkan kitab suci. Ayah dan ibu hanya memberiku uang sekolah. Setiap hari aku mencuci beberapa keranjang piring untuk bibi di dapur, berkat itu aku mendapat 3 kali makan gratis. Biasanya, apa yang ada, itu yang kumakan. Belakangan, bibi di dapur melihatku bekerja keras, akan secara khusus menyisakan paha ayam atau daging rebus untukku. Kamu masih dalam masa pertumbuhan, setiap hari makan sisa makanan bagaimana bisa? Setiap kali makan, aku bisa makan setengah kilogram nasi. Saat itu tidak takut gemuk, hanya merasa makan sebanyak apapun tidak cukup. Jam 10:30 malam, asrama mematikan lampu. Aku membawa buku ke koridor untuk belajar. Koridor ada lampu sensor, sebentar-sebentar mati. Harus berjalan-jalan. Musim panas banyak nyamuk, obat nyamuk juga tidak berguna. Aku tidak berani memukul dengan keras, takut mengganggu siswa lain, hanya bisa berusaha menghentakkan kaki. Semalaman, kakiku penuh bekas gigitan nyamuk. Suasana di sekolah sangat tegang, semua orang menunduk membaca buku, jarang berkomunikasi. Aku punya terlalu banyak hal yang tidak mengerti, tapi semua orang sibuk, tidak mau membuang waktu membantu orang yang tidak punya dasar. Kemudian, ketua kelas, Santi, merasa tidak tega. Beliau membiarkanku mengajar teman-temanku. Aku selalu membawa PR untuk mencarinya. Suaranya selalu tidak terlalu menyenangkan. Tidak apa-apa, aku sudah cukup diajari oleh kehidupan, apa takut sedikit sikap ini? Tapi lama-kelamaan aku sadar, dia sebenarnya orang baik. Dia meminjamkan semua catatan dan buku latihannya dari kelas 1 dan 2. Saat itu, karena terlalu sering menggunakan mata, penglihatanku menurun drastis. Huruf-huruf yang bisa kubaca dengan jelas menjadi kabur. Kacamata lebih dari 100.000 sepasang, aku tidak punya uang, hanya bisa menahannya. Aku dari peringkat terbawah kelas dengan susah payah naik. Meskipun aku berdoa bagaimanapun, waktu tidak melambat 1 menit pun. 1 semester berlalu dengan cepat. Ujian akhir sebelum tahun baru, aku peringkat ke-18 dari bawah. Aku melihat papan nilai, tertawa, lalu menangis. Lebih dari 300 poin, bagi siswa SMA biasa mungkin bisa didapat dengan mata tertutup, tetapi hanya aku yang tahu betapa sulitnya itu. Malam 30 tahun baru, ayah membuka pintu kamarku, bertanya, "Tidak keluar nonton acara tahun baru?" Aku menggigit pulpen, tidak mendongak.
Tunggu sebentar, aku selesaikan soal ini dulu. Ayah berdiri di pintu sejenak, berbalik dan menutup pintu. Suara TV di luar juga mengecil. Seringkali, saat aku selesai mengerjakan PR dan keluar, di TV sudah menyanyikan lagu Malam yang Tak Terlupakan. Tanggal 2 tahun baru, nenek dan istri paman kembali membicarakan perjodohanku. Kali ini meskipun yang kedua, tapi orang itu memberikan 80 juta uang mahar. Lewatkan kali ini, tidak ada kesempatan lagi. Ayahku jarang sekali tegas. Urusan pernikahan tunggu dia selesai ujian baru dibicarakan. Istri paman melotot. Masa muda perempuan hanya beberapa tahun. Lewat 20 tahun, tidak ada kesempatan baik lagi. Kalian berdua tidak mendengarkan nasihat, nanti akan menyesal. Setelah tahun baru, sudah bulan Februari, waktu sangat mendesak. Aku menemukan diriku telah mencapai ambang batas, waktu tidak pernah cukup, dan aku sangat cemas. Bibi di dapur tidak membiarkanku mencuci piring lagi. Aku sedikit panik karena ibu hanya memberiku 100.000 uang saku, tidak cukup untuk hidup sebulan. Bibi menyeka tangannya di celemek, tersenyum padaku. Mulai sekarang, 3 kali makan kamu datang saja, tidak usah bayar. Kamu konsentrasi belajar, Bibi percaya padamu. Terima kasih, Bibi. Bibi berhenti, bergumam, aku kira kamu akan menolak, aku sudah menyiapkan banyak kata-kata. Aku tertawa sampai air mata hampir keluar, menunduk, dengan tulus berterima kasih, terima kasih. Bibi juga matanya merah, melambaikan tangan, berbalik. Cepat pergi belajar. Kalau putriku berusaha sepertimu, meskipun jual rumah, aku juga akan menyekolahkannya. Santi juga melihat kecemasanku. Sebelum belajar malam, dia memberiku selembar kertas bekas, menggambar sebuah pohon besar. Kamu bayangkan sejarah sebuah dinasti seperti sebuah pohon, tahun-tahun adalah batangnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah cabangnya. Sedikit demi sedikit, isi pohon ini. Keterampilan mengingat juga ada, carilah metode yang cocok untuk dirimu sendiri. Ambang batasku telah dia hancurkan. Aku membuang semua pikiran lain, belajar siang dan malam. Bulan Juni tiba. Di bawah asrama, pohon lilac mekar, aromanya samar-samar. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Tanggal 6, setelah makan malam, Santi menarikku berjalan-jalan di halaman sekolah. Kegelapan perlahan-lahan merayap, cahaya redup, separuh wajahnya terbenam dalam kegelapan. Putri, kalau tahun ini tidak lulus, apa kamu akan mengulang? Aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Aku mengepalkan tangannya. Jangan khawatir, kali ini kamu pasti lulus. Tapi aku ingin masuk Universitas Gadjah Mada. Dia tiba-tiba mengepalkan tanganku erat-erat. Ayo, kita manfaatkan waktu terakhir ini, kerjakan 1 set soal lagi. Besok sudah ujian, banyak yang memilih untuk bersantai. Di kelas tidak banyak orang. Santi mengeluarkan 1 set soal matematika dari buku latihan, merobeknya menjadi 2. Kita kerjakan yang ini, menurutku soal ini pasti akan ada di ujian. Setiap detik dalam ujian terasa panjang dan menyiksa. Selesai, aku merasa seperti terkuras, berjalan dengan ringan. Merapikan barang bawaan, aku mengucapkan selamat tinggal pada Santi, lalu pulang. Terima kasih sudah menarikku mengerjakan soal hari itu. Dia tersenyum cerah. Sudah kubilang, kan, soal itu pasti ada di ujian. Ayahku, untuk menyekolahkan kami berdua, sekarang bekerja di proyek konstruksi. Ibu mendorong gerobak menjual mie goreng. Aku merapikan barang bawaan selesai, lalu pergi mencari ibu, tepat saat ibu diusir oleh petugas ketertiban. Gerobak tua yang berat, ibu mengayuh menanjak, tubuhnya berdiri, setiap helai rambutnya seolah menggunakan tenaga. Mataku perih, berlari cepat membantu di belakang mobil. Ibu menoleh, melihatku, tersenyum cerah. Sudah selesai ujian? Ibu tidak bertanya bagaimana ujianku, hanya sampai malam saat menempelkan plester untuk ayah, berkata, kamu mau kuliah, ibu dan ayah juga akan menyekolahkanmu. Nanti jangan salahkan ibu dan ayah pilih kasih. Tunggu panen selesai, kamu pergi bekerja, ya. Ternyata mereka tidak pernah berpikir aku akan lulus. Hari pengumuman hasil bertepatan dengan ulang tahun nenek. Ibu bangun jam 5 pagi, pergi ke pasar membeli banyak barang, naik mobil paling pagi pulang ke rumah. Ibu sibuk di dapur. Istri paman sambil mencuci sayur sambil mengobrol di gerbang. Seikat seledri dicuci setengah jam. Makanan satu persatu disajikan, ibu masih sibuk di dapur. Karena ulang tahun besar, banyak kerabat dan teman datang,
Total ada 3 meja bundar. Semua orang sudah duduk, lagi-lagi tidak ada tempat untuk ibu. Bibiku memanggil ibu yang sibuk di dapur, "Sari, jangan sibuk lagi, masuk duduk." Nenek mengetuk mangkuk, "Biarkan saja, dia sifatnya aneh, tidak suka duduk di meja." Adikku melihat jam dinding, dengan suara pelan bertanya, "Kakak, jam 12, bisa cek hasil?" Tanpa diduga, istri paman mendengar. Dia mengejek, "Apa yang perlu dicek? Orang lain berusaha 3 tahun belum tentu lulus. Dia dasarnya tidak pintar, belajar 1 tahun bisa lulus itu baru aneh. Bisa dapat 300 poin tidak?" Kerabat berbisik-bisik, semua kata-kata yang tidak menyenangkan. Paman menegur ayahku, "Anak perempuan harusnya dinikahkan lebih awal, kamu manjain dia apa? Buang-buang uang." Istri paman tertawa bergoyang-goyang. "Dia tidak punya anak laki-laki, ya sudah." Nenek dengan wajah serius, "Kamu sudah janji, kalau putri tidak lulus, tanah itu harus untuk Bejo, tidak boleh ingkar janji." Ayahku tegang, memberikan Nokia tua padaku, "Cek saja." Istri paman mengunyah biji bunga matahari, menunjukkan ekspresi tidak baik. "Putri, semua orang sangat peduli, nyalakan pengeras suara. Aku tahu hasilku tidak hanya berhubungan dengan masa depanku, tetapi juga wajah ayah, keteguhan ibu, dan tanah keluarga kami yang belum terpakai." Aku menarik napas dalam-dalam, menelepon untuk memeriksa, memasukkan nomor ujian yang terukir dalam di kepalaku, dengan cemas menunggu. Suara mesin terdengar, bahasa Indonesia 121, matematika 92, bahasa Inggris 105, IPS terpadu 240, total nilai 548. Tahun itu, batas nilai IPS adalah 523, batas nilai IPA adalah 578. Tanganku gemetar, telingaku berdengung, curiga aku salah dengar, menekan tombol ulang lagi. Rumah yang bising, saat ini hening tanpa suara, hanya suara mesin yang berulang-ulang. Adikku adalah yang pertama bereaksi, memelukku erat-erat. "Kakak, kakak, kakak lulus IPS. Kakak melebihi batas nilai 25 poin, kakak hebat sekali." Ayah matanya juga merah, mengangkat gelas anggur di depannya dan meminumnya habis, bergumam, "Lulus, benar-benar lulus." Ibu entah sejak kapan sudah bersandar di pintu rumah. Beliau membelakangi, menyeka air mata, menyeka, lalu perlahan-lahan duduk. Ayah berdiri, berjalan ke sampingnya. Beliau memeluk kaki ayah, mulai terisak-isak. Ayah menepuk bahunya, "Menangis apa? Ini kabar baik. Putri lulus, nanti kita juga punya harapan." Adikku menyeka air mata di wajahku, tersenyum cerah, "Kakak, kakak juga jangan menangis." Aku menangis. Aku mengulurkan tangan menyeka wajahku, penuh air mata. 548 poin, mungkin bagi kalian yang pintar, benar-benar bukan apa-apa, tapi aku, Putri, biasa saja dari kecil hingga besar. Aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak pernah mendapatkan peringkat pertama. Jumlah piagam penghargaan yang kuterima bisa dihitung dengan jari. Aku tidak pernah bisa mengerjakan soal terakhir dari soal matematika. Aku tidak pernah menjadi anak yang paling diperhatikan oleh orang tuaku. Tidak ada seorang pun di keluarga yang pernah memujiku. Setahun yang lalu, aku ditolak oleh perusahaan asing. Tapi saat ini, aku lulus universitas. Meskipun hanya universitas kelas 2, itu cukup untuk menarikku keluar dari kehidupan berlumpur. Istri paman hampir mematahkan sumpitnya, tersenyum sinis. Lulus universitas kelas 2, bukan universitas unggulan, apa yang perlu dibanggakan? Aku dengan kuat menyeka air mata di wajahku, tentu saja senang. Bukankah lebih baik dari 300 poin? Kakak sulung, kakak kedua, keduanya tidak lulus SMP. Adik laki-laki akan ujian masuk SMP, kan? Sepupuku yang sedang bermain game, saat ini wajahnya penuh ketidaksenangan. "Jangan libatkan aku bukan orang yang suka belajar." Istri paman menggertakkan gigi, merebut konsol game. "Kamu tidak bisa sedikit fokus?" Sepupuku membantah. "Ibu juga tidak fokus padaku. Bibi dan paman kecil, demi kakak Putri dan adik Rini, pergi ke kabupaten untuk mendampingi belajar, ibu juga bawa aku pergi." Istri paman marah, "Hanya nilai 300 poinmu, 300 poin apa? Kakak Putri dulu bahkan tidak dapat 300 poin. Sepupuku menendang kursi, menyebalkan sekali. Nenek dengan gemetar berdiri, "Bejo, kamu mau kemana? Nasi belum dimakan." "Tidak makan lagi. Sudah kenyang." Marah. Sepupuku berbalik dan menghilang.
Nenek memarahi istri paman, lihat apa yang kamu lakukan, anak bom makan, bom minum, pergi. Pantas saja tidak besar-besar. Ibuku sudah pulih. Aku menarik ibu untuk duduk di tempat sepupuku. Ibu, duduklah, makanlah. Ibu menyeka matanya, masih ada tumis kangkung belum selesai. Aku melirik istri paman, biar istri paman yang kerjakan. Ibu sudah sibuk seharian. Istri paman berubah raut wajahnya, membuka mulut hendak menolak. Nenek menatapnya, masih berdiri di situ apa? Pergi, tamu masih menunggu. Ibu duduk dengan nyaman, tersenyum puas. Aku adalah mahasiswa S1 pertama dari keluarga Wijaya. Di antara kerabat yang duduk di sini, generasi anak-anak paling tinggi juga hanya diploma, hanya dalam beberapa menit, nada bicara semua orang berubah. Ucapan selamat dan pujian tak henti-hentinya. Pertemuan sebelumnya, rumah paman yang punya 3 anak laki-laki selalu menjadi pusat perhatian. Sekarang, perhatian semua tertuju pada rumahku. Mas, kamu masih punya kemampuan. Putri lulus universitas, Rini juga pasti seperti Paku. 2 anak perempuan semuanya mahasiswa, nanti entah betapa bahagianya. Bibiku tertawa, nanti hari raya, arak enak tidak habis diminum. Di tempat kami, ada adat istiadat, hari raya, menantu laki-laki harus membawa arak untuk mertua. Seorang paman dari kerabat menghela napas, kamu tidak punya anak laki-laki, juga tidak perlu khawatir uang mahar. Nanti terima uang mahar, tidak perlu menutupi untuk anak laki-laki, semuanya disimpan. Kalau dipikir-pikir, aku juga mau punya banyak anak perempuan. Benar, anak perempuan mahasiswa, uang maharnya setidaknya 80 hingga 100 juta. Senyumku perlahan-lahan memudar, mendengar ini, sungguh menakutkan. Gadis yang lulus universitas, di mata mereka nilainya adalah bisa menuntut uang mahar yang lebih tinggi. Seorang paman dari kerabat menghela napas, kalian tidak tahu, sekarang menikah beda. Rumah bertingkat di desa tidak ada yang mau, harus beli rumah di kota. Beli rumah di kota mana gampang? Harus cicil 30 tahun. Tulangku jadi abu juga belum lunas utang. Menyebut hal ini, semua orang mulai mengeluh. Zaman benar-benar telah berubah. Jika bekerja di luar bisa mencari pasangan sendiri, itu bagus. Jika tidak bisa, harus melalui mak comblang, biayanya sangat besar. Banyak gadis bahkan meminta untuk membeli rumah di kota, tidak mau tinggal bersama mertua. Ini bagi petani yang tidak banyak kesempatan mencari uang sangat sulit. Berbicara sampai di sini, Bibi bertanya pada istri paman, bukankah Bejo sudah punya pacar? Dia juga sudah 25, harus cepat-cepat. Wajah istri paman tidak enak. Putus. Kenapa? Baik-baik saja kok putus? Sayang sekali. Bibi mengerutkan kening. Kakak ipar, gadis itu aku pernah bertemu, terlihat cukup sopan. Nenek mengetuk mangkuk. Kakak iparmu belum jadi menantu sudah pasang muka mertua, menyuruh orang cuci piring, masak, membuat gadis itu marah dan pergi. Sekarang Bejo sudah 2 bulan tidak telepon ke rumah. Saat ini, semua orang mengkritik tanpa henti. Istri paman membela diri beberapa kalimat, malah dikritik lebih berat. Sampai paman membicarakan tentang belajar anak laki-lakinya, topik baru berbalik ke orang tuaku. Ayahku minum cukup banyak, wajahnya berseri-seri, matanya basah, tidak tahu karena arak atau karena emosi. Pesta selesai, ibu masih mau masuk dapur mencuci piring. Aku menarik ibu, makanan ibu yang beli, ibu yang masak, biar istri paman yang cuci piring. Aku dan adikku menarik ibu pulang. Istri paman di belakang memanggil, adik ipar, piring. Ibu menarik napas dalam-dalam, berbalik tersenyum, aku sedikit mabuk, piring kakak cuci sendiri, ya. Keluar dari halaman rumah istri paman, ibu berjalan lebih cepat. Berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa, lalu menangis. Ibu berbalik memelukku, Putri, kamu benar-benar membuat ibu bangga. Ibu akhirnya bisa mengangkat kepala sekali. Tunggu Rini lulus universitas unggulan, ibu akan benar-benar mengangkat kepala. Aku sangat ingin mengatakan pada ibu, meskipun tidak punya anak laki-laki, ibu juga bisa mengangkat kepala. Hidup itu milik sendiri, tidak perlu peduli omongan buruk, tapi aku tahu ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa keluar dari konsep yang sudah terukir di tulang sejak kecil. Hanya aku dan adikku yang terus maju, keunggulan kami akan menjadi kebanggaan dan kepercayaan diri ibu. Berita menyebar sangat cepat di pedesaan. Malam itu, seluruh desa tahu aku lulus universitas. Semua orang sangat terkejut. Bagaimanapun,
Aku tidak pernah menunjukkan bakat belajar apapun. Ayahku memasukkan tangan ke saku, berjalan dari ujung desa ke ujung desa. Saat pulang, beliau mengeluarkan lebih dari 10 batang rokok dari sakunya, semua diberikan oleh orang lain. Ibu pergi ke kolam mencuci pakaian, juga menjadi pusat perhatian para bibi di desa. Wajah ibu memerah selama beberapa hari. Saat mengisi pilihan jurusan, akhirnya aku bertemu Santi. Bagaimana ujianmu? Menurut rasio, lebih tinggi 8 poin dari batas nilai UGM tahun lalu, seharusnya aman. Hanya saja tidak bisa masuk jurusan yang kuinginkan. Lalu kamu, bagaimanapun juga harus masuk, matanya berbinar. Masuk dulu baru dibicarakan, guru wali kelas memanggilku secara terpisah. Putri, jika kamu mengulang setahun lagi, menurutku kamu bisa lulus universitas unggulan. Mengulang setahun lagi? Ayah dan ibu tidak akan setuju. Aku menggelengkan kepala. Cukup. Aku tidak mengulang lagi. Santi memeluk bahuku. Jangan sedih, kamu bisa ambil S2. Dengan kemauanmu, masuk UGM juga bukan tidak mungkin. Aku tunggu kamu di UGM. Aku mengisi pilihan jurusan ke universitas kelas 2 di ibu kota provinsi dan mengajukan pinjaman mahasiswa. Ayah dan ibu bangga padaku. Aku pikir hidupku telah membuka lembaran baru, tetapi sebenarnya banyak hal yang masih tidak berubah. Liburan musim panas, aku membantu ibu menjual mie goreng dan melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu. Suatu kali, aku menjadi badut untuk toko baru yang buka. Cuaca panas 38 derajat, aku mengenakan kostum badut yang tebal, seharian bekerja, seluruh tubuhku lelah. Pulang ke rumah, melihat di dalam air rendaman ada sebuah semangka. Aku mengambil pisau, buru-buru ingin membelahnya untuk dimakan. Ibu pulang, ibu menepuk tanganku, tunggu adikmu pulang sekolah baru makan bersama. Berjalan kaki dari sekolah, pasti dia sangat panas. Aku mau makan sekarang, tidak bisa menunggu 1 jam, ibu mengerutkan kening, kenapa kamu emosian sekali? Ibu terus mengomel, akhirnya di bawah kekerasanku, ibu tetap membelah semangka. Saat ayah pulang, ibu kembali menegurku sekali lagi saat makan. Tapi, ibu, kalau adik yang mau makan, apa ibu akan menyuruhnya menunggu aku belum pulang? Akan masuk kuliah, ibu menghitung 500.000 untukku, 2 lembar 100.000, 3 lembar 50.000, sisanya setumpuk uang 20.000. Ibu menghitung 3 kali. Sekarang petugas ketertiban lebih ketat, berjualan sulit, bos ayahmu terus menunggak gaji, kamu harus hemat. Di luar, nurut, jangan buat masalah. Saat memberiku uang, ibu menarik kembali 100.000. Kamu musim panas juga kerja paruh waktu, pasti masih punya uang, kan? Malamnya, adikku diam-diam memberiku 200.000. Kamu dapat uang dari mana? Nenek setiap tahun baru diam-diam memberiku 100.000, aku simpan. Lihat, anak pintar selalu lebih disayang, juga punya hak istimewa. Aku menasihati diri sendiri untuk tidak peduli. Masuk kuliah, aku bisa kerja paruh waktu menghidupi diri sendiri. Seharusnya tidak masalah, tapi tidak semudah itu. Di ibu kota provinsi ada banyak universitas, 2 universitas unggulan, 1 universitas ternama. Dibandingkan dengan mereka, universitas kelas 2ku benar-benar tidak berarti. Pergi melamar menjadi guru les, mendengar nama sekolahku, mereka langsung menolak. Hanya bisa menyebar brosur akhir pekan atau menjadi karyawan baru untuk toko-toko baru buka. Pekerjaan ini tidak rutin, persaingan ketat, masih dipotong persentase oleh perantara. Kemudian, secara kebetulan, aku menemukan pekerjaan shift malam di sebuah kedai teh komersial, dari jam 5 hingga 11.30, asrama tutup jam 11. Setiap bulan aku membeli sedikit buah untuk ibu pengurus asrama, kadang-kadang membawa sedikit kue bersih dari kedai untuknya. Dia membukakan pintu untukku. Makan malam bisa makan nasi shift, lagi-lagi hemat sejumlah uang. Awalnya aku bekerja sebagai pelayan biasa, setiap bulan dapat 1.200.000, sangat berat. Kemudian aku sadar, karyawan seni teh gajinya tinggi, juga lebih ringan. Jadi, saat ada waktu, aku pergi ke Universitas Pertanian mendengarkan kelas-kelas tentang teh. Saat itu, aku benar-benar seperti gasing. Siang hari, bergerak antara sekolahku dan Universitas Pertanian. Malam bekerja di kedai teh. Setiap hari naik ke tempat tidur jam 12 lebih, mata terpejam langsung tidur, mata terbuka, aku kembali menjadi pejuang yang penuh energi. Dibandingkan dengan ujian masuk perguruan tinggi, ujian karyawan seni teh jauh lebih sederhana. Aku lulus tingkat menengah dulu, gaji naik 600.000.
Kemudian tingkat tinggi, gaji naik lagi 600.000. Sampai akhir tahun pertama, gaji dasarku sudah 2.400.000. Ada pelanggan yang merekomendasikan membeli teh, aku dapat komisi lagi. Dihitung, setiap bulan dapat sekitar 3.000. Saat itu, lulusan jurusanku gajinya umum lebih dari 2.500.000 rupiah. Tahun itu, adik perempuanku ujian masuk SMP, masuk 30 besar seluruh kabupaten. Sebuah SMA unggulan di ibu kota provinsi menghubungi orang tuaku, mengundang adikku untuk belajar. SMA kabupaten, untuk mempertahankan talenta, mengatakan akan membebaskan biaya sekolah dan asrama. Nenek dan istri paman dengan tegas menolak. Pergi ke ibu kota provinsi, apa yang perlu dipikirkan? Pasti tinggal di SMA kabupaten. Pergi ke ibu kota provinsi, biaya sekolah dan hidup berapa? Kalau tidak lulus, bukankah sia-sia uangnya? Adikku sangat ingin pergi. Tahun-tahun ini, kabupaten kehilangan banyak talenta, banyak guru diundang oleh sekolah-sekolah bagus di provinsi dan kota. Tingkat kelulusan SMA kabupaten menurun. Ayah dan ibu sangat ragu-ragu, pada akhirnya masalah uang. Aku memanfaatkan kesempatan pulang ke rumah, mengeluarkan 5.000. Tentu saja pergi ke ibu kota provinsi, titik awal semakin tinggi, Rini bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, kehidupan nanti akan berbeda. Aku sudah banyak mengambil jalan memutar, hanya berharap adikku lancar, menghindari semua pilihan yang salah. Ibu dengan sedikit bangga mengatakan bahwa aku bisa membayar biaya sekolah untuk adikku. Nenek dan istri paman terkejut. Bagaimanapun, aku masih kuliah, hanya kerja paruh waktu, bisa dapat berapa banyak uang? Keesokan harinya, desa sudah ada gosip, mengatakan aku setiap malam keluar bermain, uang yang didapat tidak bersih. Malam itu, setelah makan, ibu dengan ragu-ragu, "Putri, kamu tidak benar-benar bermain-main di ibu kota provinsi, kan? Begitu banyak uang, seorang mahasiswa sepertimu bagaimana bisa dapat?" Aku marah sampai gila. Orang-orang di desa bicara omong kosong, tapi ibuku kenapa meragukanku? Aku dengan marah memarahi ibu, ayah memarahiku. Ibumu juga khawatir padamu, belajar banyak, hanya untuk mengajarimu membantah orang tua? Keesokan harinya, aku berdiri di halaman rumah istri paman, menyindir. Aku bekerja shift malam, bukan bermain-main. Ada orang yang seumur hidup belum keluar dari kabupaten, tahu apa itu shift malam? Punya waktu untuk bergosip di mana-mana, lebih baik cari uang untuk anak laki-lakinya menikah. Istri paman marah sampai gila. Aku menasihati ayah dan ibu untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Kota semakin besar, peluang semakin banyak. Teman manajerku mengontrak kantin universitas, sedang merekrut karyawan. Tapi nenek dengan tegas menolak, memarahi dengan sangat buruk, mengatakan ayahku tidak berbakti, tidak tahu berterima kasih, mengatakan beliau bodoh, demi 2 anak perempuan yang bagaimanapun akan menikah, sibuk seumur hidup, akhirnya tidak punya apa-apa. Mengatakan beliau tidak peduli pada keluarga, beberapa keponakan laki-laki sampai sekarang belum menikah, beliau juga tidak membantu sedikit pun. Ayahku mundur. Beliau menyeruput arak. Pergi ke provinsi, tanah kita tidak bisa ditanami lagi. Kamu sudah besar, juga punya kemampuan, nanti urusan sekolah Rini, kamu bisa bantu sedikit. Ayah dan ibu sudah bekerja keras seumur hidup, juga harus istirahat. Ayah, aku tahu ayah dan ibu sangat berat, tapi ayah baru lebih dari 40 tahun, sedangkan aku masih mahasiswa. Tapi aku tidak bisa meminta ayah dan ibu untuk berusaha, hanya bisa memaksa diriku sendiri. Saat itu, aku mengerti, seorang gadis ingin naik tinggi, betapa sulitnya. Karena ada banyak tangan yang menarikmu ke bawah. Kerabat yang seharusnya mendukung dan menyemangati, kadang-kadang malah menjadi beban terberat. Untungnya, SMA bisa tinggal di asrama. Akhir pekan aku naik mobil ke kota tetangga bertemu adikku, tahun kedua kuliah, jurusan lebih banyak. Aku harus mempersiapkan ujian tingkat 4, juga harus bekerja, lebih sibuk dari sebelumnya. Kota besar penuh talenta. Adikku ujian tengah semester masuk 100 besar angkatan. Hari itu dia sangat sedih. "Kakak, aku benar-benar sudah berusaha lebih dari sebelumnya." Aku mengusap kepalanya, "Sekarang kamu juga mengerti perasaan kakak. Ini adalah kehidupan orang biasa." Aku menghela napas. Tidak ada yang mudah didapat. Kita harus cukup berusaha, tidak pernah lengah, jika tidak, akan menghilang di tengah keramaian. Cahaya senja menyinari wajahnya yang kekanak-kanakan. Aku menatap matahari terbenam. "Rini, inilah arti dari berusaha,
menikmati perasaan terus-menerus naik, berusaha melewati batas diri sendiri. Kakak percaya kamu bisa. Setiap kali terobosan, kita akan mendengar suara klik, itu adalah kehancuran kita, juga kelahiran kembali kita. Kita berusaha agar saat melihat kembali, bisa berkata, tidak menyesal. Aku telah berusaha sekuat tenaga, aku tidak menyesal. Musim dingin tahun itu, terjadi beberapa peristiwa. Santi bercerai, anak ditinggal pada suami. Dia baru 20 tahun, di KTP masih tertulis belum menikah, tetapi dia telah melalui pernikahan tanpa jalan keluar, seluruh tubuhnya layu. Adik perempuanku ujian akhir semester masuk 50 besar angkatan. Sepupu sulung masih harus melalui jalan perjodohan. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pekerjaan tetap, dicemooh habis-habisan. Akhirnya bertunangan dengan orang yang lebih tua 2 tahun, pihak lain meminta uang mahar 68 juta dan 3 macam emas. Kali ini istri paman tidak berani mengeluh apapun, takut pilih-pilih, anak laki-lakinya akan tetap lajang. Keduanya menetapkan tanggal 6 bulan pertama tunangan, setelah setahun akan menikah. Aku benci istri paman, juga tidak suka sepupuku, tapi dia mau menikah ya menikah, aku tidak menghalangi. Bagaimanapun juga tidak mempengaruhiku. Tapi aku tetap terlalu naif. Malam 30 tahun baru, kami berkumpul di rumah paman makan malam tahun baru. Kedua bibi juga dipanggil pulang. Kali ini istri paman sangat aktif, semua makanan disiapkan olehnya. Aku pikir dia berubah sifat, tidak disangka ada yang diminta. Saat makan setengah jalan, nenek angkat bicara, Bejo akan tunangan. Paman-paman juga harus ikut andil. Keturunan keluarga Wijaya tidak boleh putus di generasi kita, kalau tidak, nanti bagaimana bisa bertemu leluhur? Putri dan Rini, masing-masing menyumbang 5 juta. Mas, kamu paman, nanti harus bergantung pada keponakanmu, menyumbang 20 juta. Aku tidak bisa percaya, langsung menolak. Sepupu sulung menikah, kenapa ayahku harus menyumbang? Apa dia tidak punya ayah dan ibu? Nenek memukul meja, diam. Kamu sekolah sampai mana? Aku sedang bicara dengan ayah dan ibumu, kamu ikut campur apa? Kamu cepat atau lambat akan menikah, bukan giliranmu bicara. Kedua bibi di kota keadaannya lumayan. Nenek memaksa mereka, meskipun tidak senang, mereka setuju untuk menyumbang. Jadilah, tekanan semua beralih ke ayahku. Istri paman menatap ayahku, Bejo juga setengah anakmu. Kamu paman, tidak bisa begitu kejam, kan? Nanti kamu tua di desa, sakit, tidak nyaman, apa tidak mengandalkan beberapa keponakan membantu? Kamu harus berpikir jernih, anak perempuan pada akhirnya akan menikah. Ayah tidak langsung menjawab, tetapi juga tidak langsung menolak. Setelah makan malam tahun baru, kami kembali ke rumah tanah kami. Aku menasihati ayah untuk tidak percaya pada istri paman. Anak kandung belum tentu merawat orang tua, apalagi keponakan. Ayah mengerutkan kening. Kalau kamu anak laki-laki, ayah perlu begini, kalau kita tidak membantu, nanti keturunan keluarga Wijaya benar-benar putus bagaimana? Kakekmu sebelum meninggal, memegang tangan ayah membicarakan hal ini. Ibu bergumam, kalau begitu kita juga sumbang 5 juta. Ayah menatapku, sumbang 10 juta. Putri, kamu tidak sedang bekerja, kamu sumbang 5 juta. Saat itu, kemarahan hampir membakarku. Aku dapat dari mana 5 juta? Aku tidak punya uang. Ayah memukul meja, kamu tidak punya gaji tinggi? Disuruh menyumbang sedikit untuk membantu keluarga, tidak mau? Kamu harus mengurus dirimu sendiri, juga harus mengurus biaya sekolah dan hidup Rini. Aku berusaha untuk tidak menangis. Ayah, aku juga mahasiswa. Aku baru 20 tahun. Aku juga ingin seperti teman-teman lain, berpakaian bagus, jalan-jalan, nonton film, wisata, pacaran, menikmati masa muda. Tapi aku harus cari uang. Uangku ditukar dari masa muda dan kegembiraan. Aku bisa berikan pada adikku, pada ayah dan ibu, tapi 1 sen pun tidak untuk sepupu. Keturunan keluarga Wijaya putus atau tidak, aku tidak peduli. Aku bertengkar hebat dengan ayah. Ibu tidak bisa menengahi, hanya bisa menangis. Aku membanting pintu ke kamar. Ibu mengikuti masuk, cahaya lampu menyinari rambut putih ibu. Beliau menghela napas, semua salah ibu, kalau ibu bisa melahirkan anak laki-laki, ayahmu juga tidak akan begitu lelah. Lagi-lagi kalimat ini, aku memotong ibu, anak laki-laki dan perempuan sama saja. Di dalam tubuh kami mengalir darah ibu.
Anak perempuan juga bisa sukses, juga bisa merawat ayah dan ibu. Kapan ayah dan ibu baru mengerti hal ini? Malam itu, adikku menyelinap masuk dan berbaring satu tempat tidur denganku. Dia dengan lembut berkata, "Kakak, apa aku yang membuat kakak terlibat?" "Bukan. Kakak hanya sedang berpikir, kapan ayah dan ibu baru berubah pikiran? Tunggu aku lulus universitas dan cari uang, pasti akan berubah." "Benarkah?" Adikku mengangguk kuat. "Pasti akan berubah." Akhirnya, ayah juga mengeluarkan 10 juta, sebagian di antaranya adalah pinjaman. Aku benar-benar marah sekaligus sedih. Istri paman tidak terlalu puas, dengan nada sinis, hanya 10 juta, tidak cukup. Beliau menatapku, "Putri tidak sedang cari uang, kakak menikah, kamu tidak menyumbang sedikit?" Aku berpura-pura sulit. "Biaya sekolahku semua pinjaman, masih ingin kakak menikah, punya uang untuk kupinjam bayar sekolah." Istri paman langsung berubah raut wajahnya. "Tidak ada. Adik laki-laki dan kakak keduamu juga sudah besar." Tidak tahu dia lagi-lagi menyebarkan gosip apa, kakek nenek di desa kembali menceramahiku. "Putri, sudah kuliah, juga tidak boleh sombong. Kamu tidak punya saudara kandung, saudara sepupu adalah saudara kandung, harus saling membantu, tidak boleh melupakan asal-usul." "Bantu, pasti tidak bisa. Aku hanya ingin menggali asal-usul ini dan membuangnya." Istri sepupu sulung sangat keras kepala. Hari tunangan, istri paman bilang keduanya akan pergi bekerja bersama, cepat punya anak. Istri sepupu langsung membantah, "Aku harus menikah resmi baru punya anak. Kalau tidak, nanti hamil masuk rumah, ditindas di mana-mana." Wajah istri paman pucat, tidak berani membantah. Hal ini membuatku mengerti, ayah dan ibuku mungkin seumur hidup tidak akan menjadi sandaranku. Dalam hati mereka juga tidak percaya aku bisa sukses, justru karena itu, aku harus lebih berusaha. Karena hidupku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Aku ingin mengambil S2, jadi aku mendaftar akun di forum Universitas Gadjah Mada, saat itu forum sangat populer. Aku mencari bahan, bertanya soal di sana, dan aku mengenal Mas Budi, beliau adalah doktor dari UGM. Saat itu, ponsel pintar baru populer, WeChat juga baru muncul. Aku membeli ponsel pintar, mendaftar WeChat, teman pertama adalah beliau. Beliau berpikir logis, emosinya stabil, adalah orang yang baik hati dan antusias. Kami sering mengobrol, film klasik, lagu baru, soal yang sulit, sesekali juga bicara tentang filsafat. 2 bulan kemudian, aku harus mengantar teh yang dipesan pelanggan di dekat sekolahnya. Beliau bertanya apa aku mau bertemu. Hari itu cuaca sangat bagus, akhir April, angin meniup wajah dengan hangat. Beliau sekitar 1,73 meter, kulitnya putih, kurus, mengenakan kemeja kotak-kotak, celana haki, memakai ransel, berdiri di bawah pohon beringin besar menungguku. Tokoh utama dalam novel semuanya tampan dan cantik, tetapi hidup ini mana ada begitu banyak tampan dan cantik? Laki-laki dan perempuan biasa juga bisa bertemu cinta. Aku melihat kemeja kotak-kotaknya, tersenyum. Benar-benar gaya anak teknik. Beliau tampak sedikit tegang, menggaruk kepala. "Tidak bagus, ini baju baru beli kemarin, rambut juga baru potong." "Bagus sekali, aku semua pakai baju bekas, tahu begitu juga beli baju baru." Beliau terus-menerus melambaikan tangan, matanya berbinar, "Tidak perlu, begini sudah bagus." Cinta orang biasa juga sangat biasa, tidak ada pihak ketiga, tidak ada drama. Kami makan bersama, mendaki gunung, jalan-jalan, nonton film. Pertengahan Mei, kami pergi nonton film perpisahan. Setelah film selesai, bioskop dipenuhi tangisan. Hanya aku yang merasa bingung dan kehilangan. Aku sulit berempati, mungkin karena belum pernah mencintai siapapun, juga belum ada yang mencintaiku, masa mudaku adalah kekosongan. Budi menoleh menatapku, tiba-tiba memegang tanganku, suaranya gemetar. "Masa mudamu belum berakhir, biarkan aku mengisinya. Jadi pacarku, ya?" Tangannya berkeringat, aku setuju. Keluar dari bioskop, beliau berkata padaku, "Kamu tidak tahu betapa takutnya aku ditolak. Kamu dokter UGM, lebih hebat dariku, kenapa takut aku menolak?" "Tidak, menurutku kamu lebih hebat dariku. Aku takut kamu meremehkanku, takut tidak pantas denganmu." Saat itu aku hampir menangis. Ternyata, seberapapun biasanya kamu, di dunia ini selalu ada orang yang menganggapmu unik, menganggap perlu berjinjit untuk menggapaimu. Budi membantuku menemukan semua buku profesional UGM, soal-soal tahun sebelumnya,
buku-buku profesional terkait ujian S2. Sebagai mahasiswa universitas kelas 2, ingin masuk sekolah dan jurusan peringkat tinggi seperti itu, aku harus burung bodoh terbang lebih dulu. Mengingat kembali saat itu, masih muda, penuh energi, sibuk setiap hari, masih punya waktu untuk pacaran. Sampai semester berikutnya tahun ketiga, waktu semakin mendesak. Antara bekerja dan ujian S2, aku harus memilih satu. Kedai teh tempatku bekerja adalah milik sebuah perusahaan teh besar. Perusahaan ini akan memperluas pasar ke luar negeri. Karena aku jurusan bahasa Inggris dan mengerti tentang teh, sangat cocok, manajer ingin aku bergabung dengan tim ini. Jika berhasil, aku akan menjadi orang yang berjasa membuka pasar. Tapi saat itu ujian S2 semakin dekat, waktuku tidak banyak lagi. Budi mendukungku untuk ujian S2. Kalau kamu bekerja, nanti tidak akan ada waktu dan lingkungan yang baik untuk belajar, dan kehilangan keuntungan sebagai mahasiswa baru. Beliau memegang tanganku di tengah padang bunga krisan awal musim gugur. Soal biaya hidup, jangan khawatir, aku bisa kirimkan kamu setiap bulan 1.500.000. Setelah mengatakan itu, beliau mengeluarkan ponselnya. Aku menolak. Sementara ini aku masih punya tabungan, kalau kurang, aku akan mencarimu. Sebenarnya, aku ingin mengambil S2 juga sebagian karena beliau. Beliau adalah doktor dari universitas ternama, sedangkan aku hanya mahasiswa universitas kelas 2. Selain itu, keluarganya sangat kaya. Suatu kali, ibunya memberinya 5.000 uang saku. Aku pikir itu untuk seluruh semester, beliau bilang itu untuk 1 bulan. Aku ingin berusaha memperkecil jarak di antara kami. Ujian masuk perguruan tinggi, orang-orang bersaing dalam kecerdasan dan usaha. Tapi ujian S2 tidak setegang sekarang. Kecerdasan hanya faktor sekunder, usaha, ketekunan, dan menahan godaan lebih penting. Mengetahui aku ingin mengambil S2, ayah dan ibu sama-sama menolak. Ujian S2, 3 tahun lagi. Ayah dan ibu sudah tua, kamu dasarnya tidak pintar, sekarang berhenti kerja untuk ujian, tidak menghasilkan uang, nanti tidak lulus, dua-duanya tidak dapat. Kamu kuliah S2, lalu biaya sekolah dan hidup adikmu bagaimana? Tapi aku bukan lagi gadis 17,18 tahun yang harus bergantung pada mereka. Adikku juga bilang, biaya sekolahnya bisa pinjam. Ayah dan ibu tidak punya pilihan lain, harus mengalah. Tahun itu, aku mempersiapkan ujian S2. Selain Budi dan adikku, aku hampir memutus kontak sosial. Memikirkan nanti kami bisa belajar di sekolah yang sama, aku penuh motivasi. Aku seperti spons, dengan giat menyerap air, menunggu suatu hari berdiri di timbangan takdir. Hari itu akhirnya tiba. Musim dingin tahun itu sangat dingin, tanah membeku. Tapi 2 hari ujian S2, jarang sekali ada matahari, menyinari tubuh dengan hangat. 3 mata pelajaran pertama, aku mengerjakan dengan cukup baik. Budi menungguku di luar ruang ujian. Kami berencana makan bersama, saat itu, teleponku berdering. Ibu menelepon. Aku ragu beberapa detik, mengangkat, dan mendengar suara ibu panik. Ayahmu minum arak di rumah orang, di jalan pulang jatuh, kepala penuh darah. Putri, ibu harus bagaimana? Ibu harus bagaimana? Untuk sesaat, aku berpikir, aku harus mematikan telepon, hanya tinggal mata pelajaran terakhir. 3 mata pelajaran sebelumnya aku kerjakan dengan baik. Jika aku tidak menerima panggilan ini, selesai ujian dengan lancar, mungkin jalan hidupku akan sangat berbeda, tapi hidup tidak ada jika. Budi bersamaku bergegas ke rumah sakit. Ayahku terkena stroke setelah minum arak. Nyawanya terselamatkan, tetapi bicaranya tidak jelas, berjalan tidak secepat dulu. Apalagi mencari uang, beliau berbaring di tempat tidur, tidak berani menatapku langsung. Putri, semua karena jalan licin. Ibu dengan ragu-ragu. Adikmu sedang kelas 12, jangan beritahu dia, takut terganggu. Putri, ayahmu nanti tidak bisa cari uang lagi, kamu jangan ujian S2 lagi. Kalau kamu kuliah, nanti keluarga kita bagaimana? Rini bagaimana? Aku berusaha tetap tenang, tetapi tidak bisa menahan tangis. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu, aku ujian beberapa hari ini, kenapa harus pergi minum arak? Kenapa ayah dan ibu tidak pernah melihatku? Kenapa aku selalu yang harus dikorbankan? Sekalipun hanya sekali, ayah dan ibu memikirkanku, menganggapku penting, tidak bisa? Ayah dan ibu tahu aku sudah mempersiapkan lebih dari setahun? Ayah dan ibu tahu aku sudah begadang berapa banyak malam, mengerjakan berapa banyak soal, menanggung berapa banyak penderitaan?
Aku tidak berharap ayah dan ibu membantu, setidaknya jangan selalu menarikku kembali, setidaknya jangan terus-menerus memberitahuku, aku selalu yang dikorbankan. Ayah dan ibu menunduk dalam-dalam. Aku melihat rambut putih berantakan di kepala mereka, kesedihan meluap. Mungkin inilah takdirku. Aku berlari keluar rumah sakit. Budi mengejar, menemukanku di bawah pohon gundul. Beliau dengan lembut memelukku, menepuk punggungku. Tidak apa-apa, kamu masih punya aku. Di mataku, kamu selalu yang terpenting. Aku berbalik memeluknya, menangis terseduh-seduh. Musim dingin itu, di bawah pohon kering, aku seolah telah menangis habis semua keluhan selama lebih dari 20 tahun. Budi memelukku dengan lembut, berkata, "Maaf, aku dulu tidak tahu, Putri sudah menanggung begitu banyak penderitaan baru tumbuh menjadi mandiri dan kuat seperti sekarang. Aku tidak pernah menceritakan banyak tentang masa lalu yang menyakitkan, apa yang perlu dipuji? Jika bisa memilih, aku juga ingin menjadi putri yang dimanja." Saat aku kembali ke kamar rumah sakit, ibu berkata, "Kalau tidak, tahun depan kamu ujian lagi. Ibu bisa cuci piring, sebulan juga bisa dapat 2.000 ribu." Adikku akhirnya mengetahui hal ini. Dia berkata padaku, "Kakak, aku masuk universitas bisa dapat beasiswa, juga bisa kerja paruh waktu. Kakak konsentrasi belajar, biaya hidup kakak, biar aku yang tanggung." Ibu mengatupkan bibirnya, ingin bicara lalu tidak jadi. Sudah, aku tidak ujian lagi. Ujian S2 seperti berperang, sekali jalan, 2 kali lelah, 3 kali habis. Semangatku telah dipatahkan, sekarang tidak ada lagi motivasi. Ayah membeli asuransi kesehatan pedesaan. Aku ingat saat itu setiap orang harus membayar lebih dari 100.000. Aku menasihati ayah dan ibu untuk membeli. Saat itu istri paman masih mengejek, mengatakan buang-buang uang, tapi sekarang berguna. Asuransi pedesaan harus membayar sendiri dulu biaya pengobatan, baru nanti diganti. Saat itu aku tidak punya cukup uang. Budi membantuku lebih dari 10 juta. Selama tahun baru, uang asuransi diganti. Ayah dan ibu tidak berkata apa-apa. Saat aku bertanya, mereka ragu-ragu. Sebentar lagi tahun baru, semua butuh uang. Uang asuransi ini, ayah dan ibu berencana, setidaknya harus mengembalikan uang pada Budi. Ibu berkata, "Dia pacarmu, bantu ayahmu sedikit uang juga harusnya." Aku marah sampai telingaku berdengung. Ibu juga tahu hanya pacar. 10 juta, bukan 100.000. "Ibu, kalau aku ambil uang ini, nanti bagaimana aku bisa mengangkat kepala di depannya?" Aku mengancam. "Kalau ibu tidak berikan uang ini padaku, seumur hidup ini aku tidak akan berikan ayah dan ibu 1 sen pun." Akhirnya ibu mengeluarkan uang itu. Malam itu, papan tempat tidur yang tipis tidak bisa dimakan. Tangisan tertahan ibu, "Nanti kamu tidak cari uang, ibu masih harus merawatmu. Rini akan masuk universitas, rumah tidak ada pemasukan. Ibu bukan mau pegang sedikit uang agar tenang?" Ibu juga tahu aku tidak mudah. Dia masih muda, punya kemampuan. Kalau ayah dan ibu sudah tua. Ayah diam lama, berkata samar-samar, "Itu karena ayah tidak seharusnya minum arak, merusak masa depan putri. Ayah pantas mati." Inilah orang tua dalam kenyataan. Mereka punya banyak kekurangan, banyak hal buruk, tapi mereka membesarkanmu dan memberimu sedikit cinta, membuatmu tidak bisa mencintai mereka secara mendalam, tapi juga tidak bisa memutuskan hubungan. Aku sudah membaca begitu banyak buku, tapi tidak ada yang mengajariku cara menangani hubungan dengan orang tua. Teman sekamar dan teman sekelas mengetahui keadaanku, semua sangat menyesal. Tapi aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. 1. Skripsi. 2. Setelah tahun baru masih harus ujian tingkat 8. 3. Mencari pekerjaan. Awalnya aku sudah menyerah ujian tingkat 8 untuk fokus mempersiapkan ujian S2, sekarang harus mengambilnya kembali. Budi menasihatiku, "Kalau tidak, kamu santai saja sedikit. Aku khawatir aku akan punya masalah psikologis." "Tidak apa-apa." Aku tertawa, aku orang yang tidak bisa diam. Lagi pula, kamu suka aku awalnya bukan karena aku sangat berusaha? Tapi sekarang aku kasihan padamu, berharap kamu lebih ringan sedikit. Tapi aku begitu biasa, jika tidak berusaha, bisa jatuh kapan saja, menghilang di tengah keramaian. Aku percaya kata-katanya saat ini semuanya tulus. Tapi 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apakah dia masih berpikir begitu? Setelah ujian tingkat 8, aku mulai mencari pekerjaan. Ijazah universitas kelas 2, ditambah lagi melewatkan rekrutmen sekolah,
ingin mencari pekerjaan yang cocok sangat sulit. Banyak teman sekelas sudah menandatangani kontrak kerja, gajinya juga hanya sekitar 2.500.000, sangat jarang yang 3.000. Setelah berpikir panjang, aku menghubungi manajer kedai teh sebelumnya. Benar saja, beliau bertanya apa aku mau kembali, bisa memberiku posisi pelatih seni teh, gaji dasar 3.200.000, ditambah komisi penjualan. Pabrik teh ini tidak kecil, masih ada peluang promosi. Saat ini, kantongku kosong, tidak bisa pilih-pilih. Tahun itu, Budi juga lulus doktor. Beliau menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan besar, gaji tahunan 500.000. Itulah kekuatan pengetahuan. Pengetahuan bisa secara efektif diubah menjadi uang. Aku lulus universitas, adikku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dia telah mendengarkan nasihatku, memilih jurusan IPA. Tahun itu, batas nilai adalah 522, total nilainya adalah 664. Saat nilai diumumkan, ibu menangis seperti hujan. Nanti ibu benar-benar bisa mengangkat kepala hidup, lihat siapa yang masih bilang ibu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki mereka, apa sehebat putri ibu? Ayah juga sangat emosional. Ayah harus hidup sehat, nanti menikmati berkah putri. Beberapa tahun ini, sepupu kedua juga menikah, lagi-lagi menguras harta istri paman. Kedua istri sepupu tidak mudah dihadapi, berturut-turut hamil. Istri paman merawat yang satu, mengabaikan yang lain. Hidup benar-benar tegang. Sebaliknya, ayah dan ibu tidak punya masalah seperti itu. Saat memilih sekolah, Etsui dan ibu terus-menerus mengatakan tidak ingin adikku pergi terlalu jauh. Kemudian, Budi membawa adikku mengunjungi UGM, akhirnya memilih jurusan unggulan di sana. Saat menerima surat pemberitahuan kelulusan, ayah dan ibu mengadakan pesta di desa, memasang beberapa gerbang lengkung, bahkan mengundang orang untuk tampil. Mereka ingin mengumumkan kepada seluruh dunia kegembiraan besar ini. Adikku ujiannya jauh lebih baik dariku, jadi mereka senang adalah wajar. Ibu menjelaskan, tidak mengadakan pesta, uangnya tidak akan kembali. Nanti saat kamu dan Mas Budi menikah, juga akan mengadakan pesta. Uang hadiah cukup untuk membayar biaya sekolah adikmu. Ibu bahkan menambahkan 2.000 sebagai uang saku, berpesan dengan cermat, sampai di sekolah, perlu uang, ya pakai. Jangan biarkan teman-teman meremehkan. Uang tidak cukup, kirim pesan pada ibu. Masih ada sedikit kesedihan, tapi aku sudah terbiasa. Selain itu, sekarang aku tidak lagi mengharapkan cinta mereka. Karena di dunia ini, selalu ada orang yang akan mencintaiku dengan tulus. Kakak Budi adalah guru di fakultas adikku. Beliau membawa kami makan dengan kakak, memperkenalkan adikku. Berkat itu, adikku mengikuti beberapa proyek saat masih mahasiswa dan telah menerbitkan artikel, ini pasti akan bermanfaat bagi perkembangannya nanti. Budi baru mulai bekerja, sibuk seperti anjing. Sebaliknya, aku lebih santai dari sebelumnya. Aku menebusnya, menonton banyak film yang terlewat sebelumnya, membaca buku-buku yang belum sempat kubaca. Lebih dari sebulan, aku merasa kosong, bosan. Hari itu ulang tahunku. Budi membawaku makan, memberiku sebuah kalung berbentuk dandelion. Putri, menurutku kamu seperti dandelion. Aku mengelus kalung itu. Benar biasa saja. Tidak, entah badai, kekeringan, tanah subur, atau tebing, ia bisa bertahan hidup. Ia selamanya tidak mati. Beliau memegang tanganku. Putri, kenapa kamu tidak coba lagi ujian S2? Kamu sudah punya dasar, seharusnya tidak terlalu sulit. Santi telah lulus ujian S2 jurusan impiannya. Saat dia mengirim pesan ucapan selamat ulang tahun, aku juga bilang, Putri, coba lagi. Aku percaya kamu bisa. Iseng juga adalah iseng, aku memutuskan untuk mencoba lagi. Ayah dan ibu tetap tidak setuju, mereka hanya mendesakku untuk segera menikah, jangan sampai melewatkan pria baik seperti Budi. Setiap kali aku pulang kampung, istri paman akan bilang, menikah dengan suami yang baik baru penting. Orang seperti Mas Budi, kamu harus punya berkah leluhur baru bisa bertemu. Harus saat dia masih mencintaimu, pegang kesempatan. Banyak malam mengandalkan kopi untuk bertahan. Aku melihat lampu jalan yang menyala semalaman di luar jendela. Kota ini semakin makmur. Ia sepertinya menerima segalanya, tetapi sebenarnya, jika aku tidak berusaha sekuat tenaga, aku selamanya tidak akan bisa benar-benar berintegrasi. Bulan Desember tahun itu, aku kembali memasuki ruang ujian. Kali ini, aku mematikan telepon,
tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Saat hasil ujian tulis keluar, adalah tanggal 12 Januari. Istri paman mengatur perjodohan untuk Bejo, tetapi gadis itu sama sekali tidak suka. Aku menggunakan ponsel memasukkan nomor ujian, memeriksa nilaiku, total nilai 439. Jurusan yang kupilih merekrut 15 orang. Aku peringkat ketiga. Aku mengirim pesan pada Budi. Beliau menjawabku dengan pesan suara. Putri, aku sudah tahu kamu bisa. Aku terdengar lebih senang dariku. Kamu adalah kebanggaanku. Profesor itu telah kuhubungi lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, aku tidak mengikuti ujian akhir. Aku telah menjelaskan alasannya padanya. Sekarang bertemu lagi dalam wawancara, beliau bertanya beberapa pertanyaan, lalu berkata, mahasiswa ini telah menghubungiku lebih dari setahun yang lalu, karena alasan keluarga, terganggu. Tidak disangka tahun ini bertemu lagi. Maksudnya sangat jelas, beliau telah memilihku, orang lain tidak perlu bersaing. Profesor adalah orang yang telah dicari tahu banyak oleh Budi, memiliki kemampuan akademik yang kuat, banyak proyek, dan tidak mengeksploitasi mahasiswa. Saat menerima surat pemberitahuan kelulusan, Budi membawaku bertemu orang tuanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan terlalu dalam. Kenapa harus setelah lulus ujian S2, keluarga Budi lebih kaya dari yang kukira. Keluarganya membuka beberapa supermarket besar, saat ini bisnisnya dikelola oleh kakaknya, tetapi Budi juga punya saham, akhir tahun ada pembagian keuntungan. Orang tuanya bersikap cukup sopan padaku, tetapi jelas tidak terlalu menyukaiku. Ayah dan ibuku mendesak kami untuk menikah. Orang tua Budi malah berkata, Putri baru saja lulus S2, urusan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Profesor punya banyak proyek, selama S2, aku sangat sibuk. Profesor suka minum teh. Tahu aku adalah seniman teh tingkat tinggi, beliau seperti mendapatkan harta karun, sering memintaku membuat teh. Setiap bulan, tunjangan untukku juga naik cukup banyak. Aku menjadi ketua senat mahasiswa, menerbitkan beberapa artikel berbobot. Profesor membawaku mengikuti berbagai konferensi. Dalam pesta makan bersama para petinggi, beliau selalu dengan bangga berkata, mahasiswaku tidak hanya hebat secara akademis, dia juga seniman teh tingkat tinggi. Tidak sedikit kali aku harus menampilkan seni teh. Saat itu, seniman teh benar-benar seniman teh, tidak ada hubungannya dengan jenis teh hijau apapun. Profesor dengan puas, kalau kalian minum teh di kedai, hanya keahlian ini saja sudah bernilai ribuan. Hari ini anggap saja aku yang traktir. Tentu saja mendapat banyak pujian. Profesor menganggapku seperti putrinya, selalu memujiku. Mahasiswa sebaik ini, anak kecil itu, Budi, benar-benar beruntung. Kalau suatu hari kalian putus, jadilah menantuku. Ya Tuhan, putranya baru kelas 1 SMP, beliau benar-benar bisa bicara. Sebenarnya, inilah orang tua yang kuinginkan. Meskipun aku biasa saja, di matanya aku tetap harta karun yang tak tertandingi. Mungkin Tuhan juga kasihan padaku, jadi menggunakan profesor untuk menebus kekurangan ini. Suatu kali, makan di luar dengan orang tua Budi, kebetulan bertemu profesor. Beliau memujiku sangat banyak, bahkan diam-diam membayar. Sejak hari itu, sikap orang tua Budi terhadapku berubah drastis. Tahun ketiga S2, rekrutmen sekolah dimulai. Aku juga harus mencari pekerjaan. Suatu hari, profesor melihat resumeku, beliau tidak senang. Kamu mau cari kerja? Kenapa tidak tanya aku? Malah membabi buta seperti lalat tanpa kepala. Beliau merekomendasikanku sebuah perusahaan industri berat terkemuka di dalam negeri. Tentu saja masih harus wawancara. Aku melamar posisi manajer bisnis senior, terutama bertanggung jawab atas penerjemahan dan penerimaan tamu internasional, membantu penandatanganan kontrak. Saat itu ada 10 orang yang wawancara, akhirnya ada 2 yang lulusan luar negeri. Aku, seorang S2 dari universitas ternama, benar-benar tidak berarti. Namun, saat wawancara, pewawancara utama terlihat sangat familiar. Beliau melihat resumeku, bertanya, dulu kamu bekerja di kedai teh Naga Hijau? Aku ingat. Dulu beliau sering membawa tamu asing ke kedai teh. Biasanya ada penerjemah, tetapi seni teh punya banyak istilah khusus, penerjemah tidak terbiasa. Oleh karena itu, kadang-kadang aku membantu. Itu adalah guru bahasa Inggris gratis, aku ingin lebih banyak bicara. Suasana wawancara sangat baik, sangat cepat aku menerima surat tawaran kerja. Total pendapatan tahunan 300.000. Dibandingkan dengan Budi, tentu saja tidak sebanding.
Tapi mengingat saat lulus S1, aku mencari pekerjaan, gap berbagai kesulitan, benar-benar jauh berbeda. Saat pekerjaan sudah stabil, Ibu Budi mulai cemas. Kalian berdua juga tidak muda lagi, urusan menikah dan punya anak harus cepat. Lihatlah, pernikahan itu seperti itu. Hanya ketika kamu punya kekuatan yang cukup, baru bisa dihormati dan dianggap penting. Adikku tahun ini tahun ketiga, awalnya berencana mengambil S2. Aku dan Budi telah membantunya membuat rencana, tetapi tiba-tiba dia tidak mau lagi. Aku bertanya berkali-kali baru tahu, dia punya pacar, lebih tua 3 tahun darinya, lulusan diploma, sekarang bekerja sebagai sales. Pacarnya sangat ingin menikah, saat itu kepalaku seperti meledak. Bertemu pacarnya, aku semakin merasa dia mulutnya manis, tidak bisa dipercaya. Tuhan memberimu otak yang pintar ini, kamu semua gunakan untuk pacaran? Kamu susah payah masuk universitas, untuk lulus lalu menikah, kenapa dia menghalangimu mengambil S2? Karena takut tingkat pendidikan terlalu berbeda, tidak pantas denganmu? Rini, dia dan kamu tidak satu jalan. Kami saat itu sama-sama emosi. Rini juga marah. Kakak juga hanya kuliah biasa, kakak ipar doktor, dia juga tidak meremehkan kakak. Mas Budi benar, kakak terlalu banyak mengatur. Aku bukan anak 3 tahun, hidupku, aku yang tanggung jawab. Saat itu, kesedihan melanda. Aku selalu merencanakan untuknya, berharap dia sedikit mengambil jalan memutar, akhirnya menjadi terlalu banyak mengatur. Rini juga menyadari dia keterlaluan, dengan lembut meminta maaf. Maaf kakak, dia benar-benar baik padaku. Warganet semua bilang, hormati, doakan. Tapi dia adik satu-satunya, aku benar-benar harus melihatnya jatuh. Waktu itu, hubungan aku dan adikku tegang. Untungnya berkat Budi menyelesaikan masalah, baru tidak sampai putus. Ayah dan ibu juga sangat cemas, mereka tidak punya cara lain, hanya memintaku untuk lebih banyak menasihatinya. Begitu saja berlangsung sampai akhir Oktober. Suatu hari, Rini tiba-tiba meneleponku. Kakak, aku putus dengannya. Kami bertengkar hebat, Rini juga sedikit goyah. Pacar itu memikirkan sebuah rencana, dia melubangi kondom, ingin Rini hamil di luar nikah. Dengan begitu, urusan pernikahan pasti jadi. Untungnya, otak pacaran Rini tidak terlalu berat. Malam itu dia memelukku menangis terseduh-seduh. Keesokan paginya, di bawah sinar fajar, dia bertanya, Kakak, sekarang aku mempersiapkan ujian, masih sempat? Tentu saja sempat. Setelah 2 tahun bekerja, perusahaan melakukan penyesuaian besar, aku dipromosikan menjadi wakil kepala departemen. Di bawah desakan kedua belah pihak keluarga, aku dan Budi mengadakan pernikahan akbar, kerabat dari keluarga semua datang. Ibu mertuaku memberiku banyak muka. Beliau memberikan uang ganti panggilan, 100 juta, di depan tamu memujiku. Istri paman cemburu sampai matanya hampir keluar, bahkan bertanya pada pelayan apakah bisa membungkus lobster besar. Ayah pulih cukup baik di kaki dan tangan serta bicaranya. Saat menyerahkanku pada Budi, matanya merah. Putri tumbuh besar tidak mudah, kamu harus baik padanya. Ibu saat pergi memegang tanganku, terisak-isak. Ayah dan ibu dulu pilih kasih juga terpaksa. Keluarga kita tidak punya kondisi, kamu jangan salahkan ayah dan ibu. Cinta orang tua, sebenarnya juga akan berubah saat anak-anak dewasa. Sepertinya mereka lebih menyukai anak yang lebih menjanjikan. Ayah dan ibu mulai sering mengirim pesan padaku. Saat cuaca dingin, mengingatkanku untuk memakai baju lebih tebal. Saat cuaca panas, khawatir aku masuk angin. Mereka membuat banyak makanan kesukaanku. Setiap kali pulang, mereka menjejali bagasi mobilku. Sebaliknya, terhadap adikku tidak lagi sepeduli dulu. Ayah dan ibu bahkan mengirim pesan padaku, mengeluh bahwa aku tidak sering menghubungi mereka, sangat jarang menelepon ke rumah. Banyak anak yang jauh dari rumah sering kangen rumah karena mereka tumbuh dalam cinta kakek nenek, orang tua. Kerabat selalu memegang tali perasaan mereka. Tapi aku tidak seperti itu, aku selalu dikorbankan, selalu di urutan terakhir. Kalian tidak pernah memberiku cinta yang kuat dan besar, bagaimana menuntut aku merindukan kalian? Ibu mertua juga baik padaku, Budi sangat baik padaku. Di dunia ini, aku sudah punya orang yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Aku sudah dewasa, tidak lagi terlalu membutuhkan cinta orang tua. Aku melihat segalanya lebih terbuka. Tidak bisa memutuskan hubungan, hanya bisa berdamai dengan diriku sendiri. Masa kecil, mereka memberiku kehidupan, memberiku sedikit cinta,
Jadi aku juga membalas mereka dengan sedikit cinta. Aku dari dulu tidak suka berutang. Setelah hujan deras, rumah tua runtuh. Untungnya, rumah seluas 140 meter persegi yang kubeli di kota baru saja diserahkan. Rumah itu lokasinya cukup bagus, 500 meter dari rumah sakit. Seberang jalan adalah alun-alun budaya, di dekatnya ada 2 supermarket besar. Ayah dan ibu mulutnya bilang di desa lebih nyaman, tapi hatinya senang bukan main. Semua orang memuji mereka beruntung, melahirkan 2 anak perempuan yang pintar dan pandai. Istri paman bahkan berencana meminjam rumah untuk pernikahan sepupu. Beberapa tahun ini, beliau disiksa oleh cucunya, cepat tua, tidak punya semangat lagi untuk bertengkar denganku seperti dulu. Untungnya, tidak perlu aku banyak bicara, ayah dan ibu kali ini menolak. Zaman berubah, konsep orang-orang mulai berubah. Perlahan-lahan menyadari, banyak anak laki-laki tidak lagi menjadi hal yang membanggakan untuk dipamerkan. Banyak anak laki-laki berarti harus bekerja keras seumur hidup. Sebenarnya, melahirkan anak laki-laki atau perempuan bukanlah intinya. Intinya adalah, cintai mereka dengan tulus. Berikan anak cukup cinta, ajari mereka cara menjadi orang baik, melakukan pekerjaan dengan baik. Saat anak besar, secara alami akan membalas cinta dan bakti. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar mengalaminya. Kami lahir bias. Menurutku, hanya bisa menghargai diri sendiri, hanya bisa terus-menerus berusaha, tidak pernah menyerah. Hanya bisa menggertakkan gigi melewati setiap kesulitan, melewati badai. Meskipun tidak melihat pelangi, saat melihat kembali masa lalu, kita juga bisa tersenyum dan berkata, aku telah berusaha sekuat tenaga, aku tidak mengecewakan setiap momen masa muda.